di Matius 16 ya. Di sini saya singgung tentang pemahaman sola scriptura merupakan dasar. Apakah di Matius 16 ini ayat 18 yang baca, maksud saya kalau sebut ayat langsung baca supaya yang nonton langsung tahu ayatnya. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perintah langsung. Dan pertanyaannya, sekolah sola scriptura itu ada di mana perintah Yesus langsung tentang tentang Alkitab itu? Sebab jelas Mendirikan gereja. Yesus memerintahkan mendirikan gereja, dan dasar dari itu, izin Romo, dasar dari itu maka Alkitab itu dikanonikan. Mohon penjelasan Romo, apakah Yesus juga memerintah tentang ini langsung, ataukah dari gereja itu yang berinisiatif untuk menyusun apa? Menyusun Alkitab. Menyusun Alkitab. Oke, ini pertanyaan. Sebab dasar yang utama apakah gereja atau Alkitab? Oh, yang engkau yang mau tahu, oke. Siapa yang pertama, gereja atau Alkitab? Itu yang kau maksudkan? Iya, dasarnya apakah Alkitab atau gereja? Oke, pertanyaan saya di sini. Ingat bahwa surat pertama yang ditulis oleh Paulus itu Tesalonika. Tesalonika ditulis sekitar tahun 49-50. Berarti sebelum Tesalonika, dari tahun 33, di mana kitab suci? Diakonos? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah jemaat. Yang adalah gereja, adalah jemaat. Oke lah, engkau pakai jemaat itu. Yang adalah gereja. Karena itu, tidak ada dalam kitab suci bilang kitab suci adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tidak ada. Priska bantu dulu. 1 Timotius 3:15. Nanti engkau sandingkan seri Diakonos. Siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kitab suci atau gereja? Ganti jemaat dengan gereja. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Diakonos, siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kitab suci atau gereja? Gereja. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Ayat ini diambil dari 1 Timotius 3 ayat 15. Inti pesannya ada di ayat 15, tetapi saya akan mulai dengan ayat 14 untuk memahami konteksnya. Dan ayatnya seperti ini. Santo Paulus menulis kepada anak didiknya, Timotius, dan berkata, aku berharap dapat segera datang kepadamu, tetapi aku menulis petunjuk-petunjuk ini kepadamu, supaya jika aku terlambat, engkau dapat mengetahui bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan khususnya frasa terakhir inilah yang ingin kita cermati. Perhatikan apa yang dikatakan Santo Paulus di sini. Ia berkata, gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah Anda menangkapnya? Santo Paulus mengidentifikasi gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Santo Paulus bukanlah seorang Protestan. Mengapa kita bisa tahu itu?
itu? Karena tidak ada seorang Protestan yang akan mengatakan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, dalam pengalaman pribadi saya membaca ayat ini mungkin beberapa kali saat tumbuh dewasa karena ibu saya mulai membaca Alkitab sejak saya berusia 12 tahun. Jadi saya tahu bahwa saya telah membaca Alkitab berkali-kali selama masa remaja saya. Tetapi ketika teman Katolik saya di Universitas Notre Dame menunjukkan ayat ini kepada saya ketika kami terlibat dalam semacam perdebatan tentang isu-isu Katolik Protestan, ketika saya berusia sekitar 30 tahun dan saat itu, saya sedang menempuh gelar doktor di bidang kitab suci di Universitas Notre Dame. Oke, jadi bukan berarti saya tidak tahu tentang Alkitab saat itu. Saya sedang mempelajarinya lebih lanjut dan sekali lagi, teman Katolik saya, Michael, menunjukkan ayat ini kepada saya. Saya melihatnya dan saya seperti terkejut. Rasanya seperti saya belum pernah menyadarinya sebelumnya. Tapi sekali lagi, saya melihatnya, itu seperti gereja bagi Tuhan, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya berpikir, astaga, saya belum pernah memperhatikan ayat ini sebelumnya. Dan saya ingat berpikir, tahukah Anda, tidak ada orang Protestan yang akan mengatakan ini. Apa yang akan diidentifikasi oleh seorang Protestan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Kitab suci, benarkah? Karena sola scriptura, Alkitab saja. Semua yang kita perlukan untuk menjadi orang Kristen adalah Alkitab. Jadi Alkitab adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Benarkah? Tidak, bukan itu yang dikatakan Santo Paulus. Dan karena apa yang dikatakan Santo Paulus ada di dalam Alkitab, itu pun bukan yang dikatakan Alkitab. Jadi ironisnya, Alkitab tidak mengatakan bahwa Alkitab adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Alkitab mengatakan gereja adalah tiang penopang dan dasar. Nah, apa arti tiang penopang dan dasar? Tiang penopang adalah penopang sesuatu. Kita punya ini. Anda tahu, ini adalah dunia Yunani Romawi yang sedang kita bicarakan di sini. Tempat Paulus tinggal, dan di dunia itu mereka membangun pilar untuk menopang atap di atas bangunan-bangunan besar. Jadi tiang penopang adalah sesuatu, tempat Anda akan menyandarkan sesuatu yang akan menopang beban seperti atap. Seperti semua orang pernah melihat Parthenon, misalnya di Athena kan, kuil terkenal untuk dewi kebijaksanaan itu, dan memiliki pilar-pilar, beberapa di antaranya masih berdiri, dan atapnya ditopang olehnya. Jadi, itu berarti gereja mendukung kebenaran. Dan benteng itu seperti pertahanan, seperti tembok atau semacam perlindungan yang Anda bangun atau dirikan di sekitar sesuatu yang ingin Anda lestarikan. Jadi, gereja adalah pembela kebenaran. Kesimpulannya, gereja Allah yang hidup, penopang dan pembela kebenaran. Itulah yang dikatakan Santo Paulus. Sekarang mari kita memikirkan ini sedikit lebih dalam. Jika benar bahwa gereja mendukung dan membela kebenaran, maka itu berarti jika Anda menginginkan kebenaran, Anda dapat pergi ke gereja untuk diberitahukan. Misalnya, jika Anda bisa pergi ke gereja, gereja adalah entitas dalam realitas yang mendukung kebenaran dan membela kebenaran. Jadi, jika saya ingin mengetahui kebenarannya, saya harus menemukan gerejanya, dan kemudian saya akan menemukan kebenaran yang dipertahankan dan didukung di sana. Oke, jadi yang harus saya lakukan hanyalah menemukan gerejanya. Sekarang pikirkan apa yang tersirat di sini. Jika gereja adalah tiang penopang dan benteng kebenaran, penopang dan pembela kebenaran, pertama-tama itu menyiratkan bahwa hanya ada satu gereja, bukan? Karena jika ada banyak yang mengaku gereja, maka saya tidak tahu harus ke gereja mana untuk menemukan kebenaran. Jadi, jika ada Presbyterian di sini, dan ada Baptis di sini, dan ada Pentakosta di sini, dan ada Karismatik di sini, dan ada Lutheran di sana, yang mana? Yang mana yang mendukung dan membela kebenaran? Karena mereka semua membuat klaim yang saling eksklusif. Jadi itu bukanlah situasi yang tepat. Anda tidak bisa memiliki banyak suara yang saling bersaing yang semuanya mendukung dan membela kebenaran ketika mereka bahkan tidak bisa sepakat tentang apa kebenaran itu. Jadi denominasionalisme Protestan semacam ini jelas bukan perspektif yang dimiliki Santo Paulus ketika ia menulis kepada Timotius. Apa yang dikatakan Santo Paulus menyiratkan atau menyampaikan bahwa hanya ada satu gereja. Kedua, gereja itu kasat mata. Jika gereja adalah penopang dan pembela kebenaran, itu menyiratkan bahwa gereja dapat diidentifikasi, bukan? Baiklah, saya tahu bahwa gereja adalah tempat di mana kebenaran dapat ditemukan, di mana kebenaran didukung dan dipertahankan, jadi saya harus pergi ke gereja. Tetapi jika gereja tidak kasat mata, di mana saya bisa menemukannya? Anda tahu kan? Dan inilah masalahnya dengan eklesiologi Protestan. Dan saya berbicara dari pengalaman pribadi sebagai seorang Protestan. Dalam tradisi Calvinisme,
melayani saya, kami memang percaya pada gereja, tetapi kami tidak percaya bahwa gereja dapat diidentifikasi secara kasat mata dengan organisasi manusia manapun di planet ini. Gereja hanyalah kumpulan orang-orang pilihannya, komunitas orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk keselamatan, dan itu hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi gereja pada dasarnya tidak kasat mata. Kelompok orang percaya inilah yang ada dalam pikiran Tuhan, yang Tuhan tahu pada akhirnya akan diselamatkan, tetapi Anda tidak dapat mengidentifikasi gereja hanya dengan denominasi atau individu tertentu, apalagi paus, dan sebagainya. Nah, ini masalah nyata jika gereja seharusnya mendukung dan membela kebenaran, tetapi Anda tidak dapat mengidentifikasinya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, jika Anda tidak dapat mengatakan, itulah gereja, dan orang ini atau orang itu berbicara untuknya, maka itu tidak membantu dalam mendukung dan membela kebenaran. Jadi sekali lagi, kembali ke ini, gereja Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, itulah 1 Timotius 3 ayat 15. Ini menyiratkan apa yang kita sebut eklesiologi Katolik, yaitu pandangan Katolik tentang apa itu gereja, bahwa gereja itu satu dan terlihat, sehingga Anda dapat pergi ke gereja, Anda dapat menemukan gereja yang berbeda dari yang lain. Di sana Anda dapat menemukan kebenaran yang didukung dan dibela. Inilah gereja Katolik. Siapa yang menjaga? Simak teman-teman di bawah ya. Ya lanjut Romo. Oke. Ingat bahwa keempat Injil ditulis sekitar tahun 80-an, oke? Pertanyaan saya, sebelum tahun 80-an, di mana Injil? Tidak ada, yang ada gereja. Yang adalah gereja. Sekarang, siapa yang harus mempertanggungjawabkan segala wahyu? Kitab suci atau gereja? Efesus 3 ayat 10. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan segala hikmah? Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapa yang harus mengatakan itu kepada semua, kepada pemerintah, kepada penguasa? Siapa? Kitab suci atau gereja? Gereja. Alkitab Romo, salah. Gereja. Gereja, Gereja Pater, gereja. Gereja yang harus mempertanggungjawabkan, yaitu apa? Ayat 11-nya. Segala rahasia atau tidak? Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang kita ambil contoh wahyu. Gereja sudah ada di Efesus atau tidak? Sudah ada di Smyrna atau tidak? Sudah ada di Laodikia yang terakhir atau tidak? Kita ambil satu sampel saja. Ya, 7 jemaat ya. Gereja, 7 gereja. Tulislah kepada gereja. Artinya gereja waktu itu sudah ada atau belum? Bisa mengerti? Oke, Wahyu 2 ayat 1 contoh. Kita ambil contoh. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat gereja. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang. Cukup. Sekarang di gereja ketujuh Laodikia, langsung ke bab 3 ayat ke-13. Gereja sudah ada waktu tidak atau tidak? Ayo. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Gereja sudah ada waktu itu dia. Alkitab gereja, sorry gereja dulu. Tulisannya kemudian baru didatangkan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang apa yang ditulis? Gereja itu sudah ada atau belum? Ini penting sekali. Oke, Yohanes itu hebat sekali. Surat sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, jadi penulisan itu kemudian atau sesudahnya atau sebelumnya? Friska, Kemudian. penulisan itu sesudahnya. Bisa mengerti? Yang kami lihat dulu, yang kami raba dulu, baru kami tuliskan. Tuliskan. Injil itu ditulis sekitar tahun 80-an. Ini berarti Injil selama ini di mana? Di tradisi lisan. Oke, sekarang yang dituliskan Yohanes 21 ayat 25. Friska, engkau pakai headset, Friska? Tidak, Romo. 21. Ayat 25. Iya tadi yang kami raba, yang kami lihat, itu yang kami tuliskan. Tetapi yang semua kami tuliskan atau ada yang tidak dituliskan? Friska berisik sekali. Mas. Oh iya, Kak Romo. Ini sudah, Romo? Sudah. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Bab 20 ayat 30. Friska, engkau goyang apa di situ? Bab 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Lanjut sedikit. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya, penting sekali artinya, yang tercatat dan tidak tercatat. Dan ini Paulus bilang dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, berpegang teguhlah pada apa? 2 Tesalonika 2:15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lisan dan Tulis, Romo. Baiklah, ayat kedua membahas tentang tradisi, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Santo Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jika Anda seorang Protestan yang menonton ini, mungkin Anda berpikir, saya tidak ingat susunan katanya seperti itu. Saya tidak ingat pernah membaca ayat seperti itu yang membahas tentang perlunya berpegang teguh pada tradisi. Nah, itu mungkin karena Anda menggunakan Alkitab versi The New International Version yang menerjemahkan ayat ini dengan sangat berbeda. Dan alih-alih tradisi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5, lihatlah The New International Version dan di sana tertulis ajaran-ajaran yang telah kamu ajarkan melalui kami. Saya punya pengalaman yang menarik untuk hal ini, dan sekali lagi itu dari pengalaman pribadi saya. Ketika saya kuliah di Universitas Notre Dame pada musim gugur 1999, saya berteman dengan seorang Katolik yang luar biasa bernama Michael, dan kami terlibat dalam banyak perdebatan Protestan Katolik. Saya menekankan kepadanya fakta bahwa umat Katolik mempercayai banyak hal yang tidak ada dalam Alkitab, dan saya adalah seorang Protestan sola scriptura atau hanya Alkitab waktu itu. Michael melakukan pekerjaan yang baik
Katolik dalam membela banyak keyakinan Katoliknya dari kitab suci, tetapi dia juga kembali kepada saya dan berkata, "Begini John, Alkitab sendiri menunjukkan fakta bahwa Alkitab saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan tradisi gereja." Dan saya berkata, "Oh, Alkitab tidak melakukan itu. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang membahas pentingnya tradisi." Lalu dia berkata, "Iya, ada kok." Dan dia langsung ke 2 Tesalonika 2 ayat 15. "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Lalu Michael melanjutkan, "Lihatlah John, ini adalah contoh yang sangat mengagumkan dari 2 sumber firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita baik melalui tradisi maupun melalui kitab suci." Dan ketika Santo Paulus berkata, "Tradisi yang kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan," itu berbicara tentang tradisi lisan yang diwariskan oleh para rasul. Secara tertulis, berbicara tentang surat-surat yang dikirim oleh para rasul dan dikumpulkan bersama dan telah menjadi bagian dari apa yang kita sebut perjanjian baru, sehingga menjadi kitab suci. Jadi, singkatnya, gagasan berpegang teguh pada tradisi melalui lisan atau secara tertulis adalah 2 cara tradisi suci, yaitu firman Tuhan yang datang dari Yesus sendiri, diwariskan kepada kita, baik melalui apa yang kita sebut tradisi Katolik, yaitu tradisi yang datang kepada kita dari para rasul, maupun melalui kitab suci, yaitu tradisi tertulis atau ajaran yang dituliskan. Nah, ketika Michael membagikan ayat ini kepada saya seperti, "Coba saya lihat," dan saya mengambil Alkitabnya dan melihatnya. Saya lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15, benar saja, bunyinya seperti yang dia katakan, dan itu karena dia punya Alkitab Revised Standard Version dan begitulah bunyinya dalam RSV. Nah, saya lupa pernah membaca ayat itu seumur hidup saya. Jadi ketika saya pulang ke apartemen, saya mengeluarkan salinan atau terjemahan saya, yaitu Alkitab New International Version. Saya mencari 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ngomong-ngomong, bagi teman-teman Katolik yang menonton ini, Alkitab New International Version dulu adalah versi paling populer yang digunakan oleh Protestan Evangelis. Saya tidak tahu apakah itu telah digantikan oleh yang lain karena sudah 20 tahun sejak saya meninggalkan Protestan Evangelis. Tetapi di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, NIV sangat populer, itulah yang saya gunakan dulu. Jadi saya membaca NIV dan di situ tertulis, "Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang telah kami ajarkan kepadamu." Lalu saya berpikir, nah, inilah mengapa saya tidak pernah memperhatikan ayat ini karena terjemahannya berbeda di Alkitab saya. Namun, saya mengambil jurusan bahasa klasik dari S1 saya. Dengan kata lain, saya bisa membaca bahasa Yunani dan Latin. Tentu saya jadi penasaran, apa yang tertulis di Alkitab aslinya. Sekarang kita semua tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi saya membawa perjanjian baru Yunani karena saya pernah ke seminari dan menjadi pendeta dan semua hal semacam itu, dilatih untuk membaca perjanjian baru Yunani. Saya membuka Alkitab bahasa Yunani dari 2 Tesalonika 2 ayat 15 dan saya membacanya. Saya mencari kata yang diterjemahkan, dan kata itu adalah paradosis. Itu adalah kata Yunani untuk tradisi, yang digunakan untuk meneruskan sesuatu. Paradosis adalah kata yang sama yang digunakan dalam Injil ketika Yesus mengkritik orang Farisi karena menempatkan tradisi manusia di atas firman Tuhan. Sekarang saya berpikir sendiri begitu saya menemukannya. Nah, berapa kali kata paradosis ini digunakan dalam perjanjian baru? Dan saya bertanya-tanya bagaimana Alkitab NIV saya menerjemahkan kata ini. Jadi saya mengeluarkan buku konkordansi Yunani saya, dan menemukan semua contoh paradosis dalam perjanjian baru. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Setiap kali kata paradosis digunakan secara negatif dalam perjanjian baru, terjemahan Protestan saya, The New International Version, menerjemahkan kata tersebut sebagai tradisi. Jadi, ketika Yesus menggunakannya secara negatif untuk mengkritik orang Farisi, mereka menerjemahkan paradosis sebagai tradisi. Namun, ada 3 kali dalam perjanjian baru ketika paradosis digunakan secara positif. Semuanya berasal dari Santo Paulus, dan selalu ada saat-saat ketika Paulus memuji orang Kristen mula-mula karena mengikuti tradisi Kristen. Ketiga kali tersebut adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15, 1 Korintus 11 ayat 2, dan 2 Timotius 3 ayat 6. Dan yang saya temukan adalah bahwa di ketiga kali tradisi digunakan secara positif, The New International Version, yang saya kenal sejak kecil, menerjemahkannya dengan istilah ajaran.
Jadi, Anda lihat apa yang terjadi pada seseorang yang dibesarkan dengan terjemahan Alkitab tersebut. Anda akan mendapat kesan dari membaca Alkitab bahwa tradisi tidak memiliki peran positif dalam kehidupan Kristen. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk Alkitab bahasa aslinya. Paradosis adalah kata yang digunakan dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan Yesus ketika mengkritik orang Farisi karena mengikuti tradisi mereka. Tetapi juga kata yang digunakan Santo Paulus ketika memuji umat Kristen awal karena mengikuti tradisi Kristen yang berasal dari para rasul dan berlanjut hingga para penerus mereka. Dan kita sebagai umat Katolik terus mengikuti ajaran Paulus dan para rasul lainnya, termasuk ajaran yang disampaikan secara lisan yang menjadi tradisi hingga saat ini. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.